hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para jamaah Majlis Ta'lim Al-Ikhlas di Jati Bening Estate yang terdiri dari kaum hawa, para mak di mana saja Anda berada yang mengikuti kajian lewat Zoom, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung pada kajian kita di pagi hari ini, juga para pemirsa TV manapun yang ikut juga merelay pengajian kita, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Selamat bergabung, selamat mengikuti kajian kitab At-Tadhkirah susunan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang adanya qisas, adanya penyelesaian dari seluruh kasus yang pernah terjadi di dunia dan tidak tuntas di dunia. Di akhirat akan dituntaskan seluruh kezaliman, seluruh penganiayaan, seluruh ketidakadilan yang pernah terjadi di alam dunia. Tidak hanya antar sesama manusia, bahkan sesama binatang pun akan ada penyelesaian di akhirat nanti. Sehingga orang-orang yang melakukan banyak kezaliman itu akan mengalami kerugian. Karena seluruh kezalimannya itu tidak lagi dibalas dengan bentuk kezaliman yang sama. Kalau mukul dipukul lagi, enggak begitu. Kalau menghina dihina lagi, tidak begitu. Tapi penyelesaiannya dihitung dengan pahala dan dosa. Seluruh kezaliman yang dilakukan orang-orang zalim dibayar dengan pahala terhadap korban kezalimannya. Kalau pahalanya habis, tak tersisa. Sementara kezalimannya ada yang belum terbayar, maka dosa orang yang menjadi korban kezalimannya diambil, di-over dan dibebankan, ditambahkan kepada dosa orang yang zalim tadi. Habislah seluruh pahala dan bertumpuklah banyak dosa. Dan itu yang memperberat kondisi dia di akhirat. Musnah dan hilanglah seluruh modal untuk hidup bahagia di akhirat. Yang ada hanyalah beban yang membuat dia menderita karena dosa-dosanya yang banyak. Ya, itu sudah diterangkan. Maka bila semuanya itu sudah diketahui dan diyakini, maka wajiblah bagi setiap muslim untuk melakukan hisab atas dirinya, introspeksi, menghitung-hitung amalnya. Berapa banyak kezaliman yang dia lakukan, berapa banyak pahala yang dia kumpulkan. Nanti pahala yang kita kumpulkan itu kalau kita berbuat zalim itu harus dipakai untuk membayar kepada orang yang menjadi korban dari kezaliman kita. Coba hitung terlebih dahulu. Sebagaimana perkataan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an,
Beliau bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zayyinuha qabla an tuzanu. Kata beliau, hisablah, hitunglah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab nanti. Timbang amal-amal kalian sebelum kalian ditimbang di akhirat nanti. Adapun maksud utama menghisab diri, introspeksi diri adalah agar terdorong untuk bertobat dari semua maksiat sebelum kematian datang menjemput dengan sebenar-benarnya taubat. Kalau banyak dosa dan dosa itu memberatkan dirinya, hapus segera dengan cara taubat. Kalau banyak melakukan kezaliman dan itu akan merugikan di akhirat, segera hapus dosa kezaliman tersebut dengan taubat dan meminta dihalalkan dari orang-orang yang menjadi korban kezalimannya. Ya. Jadi motivasinya adalah pertama, kenapa harus menghisab diri? Agar nanti dia terdorong untuk tobat dan menutupi semua kekurangan dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah. Kewajiban yang kita lakukan kepada Allah apapun bentuk itu pasti banyak kurangnya tuh. Ketika kita sholat, pasti banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan selama sholat. Mungkin kurang ikhlas dari aspek niat. Mungkin kurang khusyuk dari aspek kekhusyuan. Kurang mutaba'ah dari aspek tata cara pelaksanaan sholat dan seterusnya. Mungkin banyak kekurangan. Banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan selama sholat. Makanya pantas apabila Nabi SAW selesai melakukan sholat, bukan alhamdulillah, bukan fatihah. Begitu salam, apa yang beliau lakukan? Istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau setelah ibadah istighfar, kayak yang sudah melakukan dosa aja, iya memang. Kita sudah banyak melakukan dosa selama ibadah itu. Karena banyak ya kekurangan yang kita lakukan selama ibadah sholat. Makanya istighfar. Jadi contoh dari Nabi SAW cocok dengan realita bahwa di dalam sholat itu kita banyak melakukan kesalahan. Istighfarlah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini tujuan keduanya dari muhasabah. Tujuan pertama agar kita terdorong tobat dari semua maksiat. Tujuan keduanya adalah agar kita menyempurnakan kekurangan-kekurangan di dalam melaksanakan kewajiban. Tujuan ketiganya wa yaruddul madzalim ila ahliha habbah-habbah. Mengembalikan seluruh kezaliman yang pernah kita lakukan kepada pemilik hak di dalam kasus tersebut, satu demi satu, satu kasus demi satu kasus, minta dihalalkan dari orang yang kita pernah zalimi, baik secara lisan maupun kezaliman dengan tangan ataupun karena membuat tidak nyaman hatinya, tersinggung, terhinakan, tergores, terluka. Tidak hanya secara lisan, tidak hanya secara perbuatan, tapi juga mungkin karakter, sikap, ekspresi. Kita tidak bicara, kita tidak berbuat dengan anggota badan, tapi bisa menyakiti dengan ekspresi. Baud gitunya, baketut, cemberut. Tidak bicara, tidak berbuat, tapi dengan ekspresi saja sudah bikin nyentuh, kata orang Sundamanya, nggak enak ke dalam hati. Zalim nggak itu? Zalim. Karena apa? Membuat orang lain tidak nyaman. Minta maaf. Minta dihalalkan.
Ini tujuan ketiga dari muhasabah. Tujuan pertamanya agar terdorong tobat. Tujuan keduanya agar memperbaiki itu kekurangan-kekurangan dalam melakukan kewajiban. Tujuan ketiganya agar mengembalikan hak-hak orang lain yang pernah kita rampas karena kezaliman kita. Baik yang kita rampas itu hartanya, kedudukannya, atau nama baiknya, kehormatannya. Mungkin pernah menghina, mungkin pernah mencela, mungkin pernah menggibahi, memfitnah. Secara fisik enggak terluka apa-apa, tercecel, terboncel, terahet-rahet acan, terbared-bared acan. Nggak ada terjemahannya itu. Artinya tubuh nggak ada luka, tergores pun tidak. Tubuhnya, fisiknya. Tapi yang tergores hatinya. Dengan dicela, tak ada yang terluka dari tubuhnya. Tapi hatinya. Dihina, digibahi, difitnah, hatinya yang terluka. Maka setelah itu semua menjadi beban, lalu bertobat, meminta maaf, meminta dihalalkan. Adapun urusan dimaafkan atau tidak, urusan dia dengan Allah. Kewajiban kita kepada Allah setelah berbuat zalim adalah tobat. Kewajiban kita kepada orang yang kita zalimi minta maaf. Sudah beres. Adapun memaafkan atau tidak itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau memaafkan bagus untuk dia. Kalau tidak memaafkan jelek untuk dia. Terserah itu urusan dia dengan Allah. Setelah minta dihalalkan, meminta maaf, maka hati pun akan tenang. Akan nyaman, akan tentram, tak ada lagi beban. Ketenangan hati diraih sebelum kematiannya. Maka tak tersisa bagi dia kewajiban yang harus dilakukan, tak tersisa kezaliman yang harus dia tebus, maka orang ini akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Adapun orang yang mati sebelum dikembalikannya kezaliman, sebelum dia bertobat, sebelum dia meminta dihalalkan, sebelum dia minta maaf, maka kelak dia akan dikerubuti, dikerumuni, dikepung oleh musuh-musuhnya. Ada yang memegang dia dengan tangannya. Tangannya dipegang. Ada juga yang dipegang ubun-ubunnya, dijambak. Ada juga yang memegang dadanya dan seterusnya sambil berkata, nanti di akhirat tuh, zalamtani, kamu dulu sudah zalim ke saya tuh. Ada lagi yang berkata, dulu kamu pernah menghina saya, mencela saya. Ada lagi yang berkata, dulu kamu telah mengolok-olok saya. Ada yang berkata, dulu kamu telah menggibahi saya. Yang mengungkit kejelekan saya. Memang dia berbuat kejelekan itu. Ketika diungkit, gibah. Nuntut dia. Ada lagi, dulu kamu bertetangga dengan saya tapi selalu bermuamalah dengan seburuk-buruk cara muamalah, mengganggu saya sebagai tetangga. Nyetel musik keras-keras, teriak-teriak gitu ya. Privasi tetangganya terganggu. Kalau di negeri kafir, di daerah Eropa itu, kalau kita umpamanya masak sambal gitu ya, aroma dari sambalnya itu kecium gak sama tetangga? Iya, sampai bersin-bersin. Itu tetangga merasa terganggu, bisa lapor polisi itu. Datang polisi menegur gitu ya. Kalau berulang terus-terus begitu bisa didenda atau dipenjara, dipidana bisa.
Malam-malam umpamanya kita napalkeun paku dina tembok. Jebret itu paku ditakol sama palu. Sampai ender bahasa Indonesia, sampai bergetar rumah tetangga, bisa lapor polisi itu. Ada hukumnya, ada undang-undang, itu di negeri kafir. Kalau di kita mau nyetel musik keras-keras, lapor polisi nggak ditanggapi mungkinnya. Selesaikan antara kalian berdua, itulah sudah dewasa ini. Justru karena sudah dewasa, kalau masih anak-anak dimaklumi, nggak perlu lupa lapor, ya. Nah, kamu dulu bertetangga dengan saya, tapi muamalahmu sangat buruk kepada saya sebagai tetangganya. Ada lagi, dulu kamu muamalah dengan saya tapi kamu khianat, curang. Ada lagi, dulu kamu menjual barang ke saya tapi kamu sembunyikan aib dari barang yang kamu jual. Disebut, oh ini mah super tuh padahal KW. Oh disebut ini mah baru padahal bekas, ya. Atau kamu dulu dusta terhadap harga barang yang kamu jual. Kamu bilang dari sananya 20.000, saya menjual hanya 22.000, hanya ngambil 2.000 saja. Padahal dari sananya cuma 5.000. Bohong tuh. Ada nggak pedagang yang kayak begitu? Banyak. Ada lagi yang bilang kamu dulu melihat saya ini sangat butuh, kamu punya kelebihan. Saya fakir, saya miskin, kamu punya banyak uang, banyak makanan, tapi kamu nggak bantu saya. Nggak ngasih makan saya, dan seterusnya. Ada lagi yang bilang, kamu dulu melihat saya dizolimi dan kamu mampu menolong saya, tapi kamu tidak menolong saya. Malah membantu orang yang zolim itu dalam menzolimi saya. Demikianlah. Jadi semua kezaliman itu nanti menjadi tuntutan kepada si pelaku. Maka berdasarkan hal itulah kamu akan terseret, terdesak, bingung apa yang harus dilakukan karena banyaknya orang-orang yang menuntutmu, sehingga tidak ada satupun aktivitas dalam hidupmu dulu, seumur hidupmu, baik itu bermuamalah, jual beli ataupun bermajlis dalam suatu majlis, kecuali kamu di sana melakukan kezaliman, baik dengan cara gibah atau khianat atau dengan cara menghina, dengan pandangan yang melecehkan. Semuanya itu nanti akan menuntut di akhirat. Kamu tidak bisa apa-apa. Lemah. Yang kamu lakukan hanyalah menengadah ke atas. Bermohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan kamu dari kondisi seperti itu. Tapi apa respon Allah Azza wa Jalla kepada kamu dalam kondisi seperti itu? Allah hanya mengatakan seperti yang Allah terangkan dalam Al-Quran dalam surah Ghafir ayat yang ke-17. Kata Allah, al-yawma tujza kullu nafsim bima kasabat la zulmal yawm. Kata Allah, pada hari ini setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan apa yang telah dia lakukan ketika di dunia. Sesuai dengan jenis amalannya. Dan tidak ada kezaliman pada hari ini. Maka ketika itu hatimu sangat ciut karena takutnya. Meyakini kamu akan binasa.
teringatlah terhadap peringatan Allah Azza wa Jalla zaman dahulu ketika di dunia. Allah menyatakan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Janganlah kamu mengira bahwa Allah lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim itu. Kan kita banyak ya menyaksikan kezaliman orang-orang yang zalim kepada orang yang lemah, yang kaya zalim kepada si miskin, yang berkuasa zalim kepada rakyat jelata, yang berpangkat juga berbuat zalim dengan ketinggian pangkatnya kepada bawahan-bawahannya, dan tak terbalas di dunia. Berdoa menjerit sering, ya Allah timpakan tuh kesialan, penyakit, azabmu di dunia kepada mereka. Tapi kok kesialan tersebut, azab tersebut tidak Allah turunkan di dunia. Banyak orang nyangka kayaknya Allah lalai itu dari perbuatan orang-orang zalim, makanya dibiarkan merajalela. Kan banyak ya. Allah menyatakan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan sekali-kali kamu mengira Allah itu lalai dari perbuatan orang-orang zalim itu. Allah hanya mengakhirkan, menunda sampai pada waktu yang tepat. Sampai kepada ayat, la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Mereka nanti di dunia ini gak bisa berkedip matanya. Terus hati-hati mereka melayang karena takutnya. Di dunia kamu merasa senang, gembira, puas dengan menghinakan atau merampas kehormatan orang, dengan merampas harta manusia. Banyak kan orang di dunia ini karena kekuasaannya, karena kekayaannya, karena pangkatnya melakukan perampasan-perampasan kepada orang-orang yang lemah. Merampas kehormatannya dengan cara dihina, difitnah, dizalimi, dibunuh karakternya, dijebloskan ke penjara dengan alasan-alasan yang dicari-cari, yang direkayasa. Dengan kekuasaannya bisa nggak orang berbuat begitu? Banyak bisa. Maka terpenjaralah mereka. Karena kezaliman orang yang berkuasa. Senang, puas, aman. Karena orang-orang yang mereka jebloskan ke tahanan itu orang-orang yang dianggap mengancam posisi atau kedudukan kekuasaan mereka. Ada yang begitu? Ada. Senang, puas, sesaat. Tapi itu yang membuat kamu sengsara pada hari kiamat nanti, di saat kamu berdiri di atas neraca keadilan. Maka seluruh keburukan kamu akan membangkrutkan kamu. Membuat kamu ini bangkrut di akhirat, fakir, lemah, hina, tak lagi bisa mengembalikan seluruh hak orang lain yang pernah dia rampas di dunia. Tak lagi mampu memberikan uzur atau alasan yang bisa diterima. Saat itu diambil semua kebaikan-kebaikan kamu yang telah kamu susah payah kamu kumpulkan seumur hidupmu. Kamu ada kebaikan, sholat suka, saum suka, umroh suka. Katakanlah ada kebaikannya, ada pahalanya, susah payah dikumpulkan. Pada hari itu kamu berikan, kamu offer, kamu kirimkan kepada orang-orang yang menjadi seterukmu di akhirat sebagai ganti dari hak-hak mereka.
Sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Perhatikan musibah yang menimpamu pada hari tersebut. Ketika kamu tidak lagi memiliki kebaikan yang bisa menyelamatkan, kamu umpamanya tidak memiliki kebaikan-kebaikan yang selamat dari riya. Ada kebaikan, sholatnya, umrohnya, saumnya, tapi ada unsur riyanya. Atau ada unsur tipu daya setan di sana. Sholatnya mungkin tidak ikhlas. Saumnya, haji umrohnya hanya dilakukan untuk kepentingan politik. Tidak kosong dari riya, tidak kosong juga dari mutaba'ah. Bukan tidak kosong. Bercampur riya, bercampur juga bid'ah umpamanya. Tak ada kebaikan yang diterima. Adapun kalau ada satu kebaikan yang diterima, ibadah yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, ternyata pahala dari kebaikan yang diterima itu diperebutkan, diambil oleh orang-orang yang menjadi seteru kita di akhirat. Karena mereka dahulu pernah dizalimi oleh kita. Sampai-sampai sebagian ulama menyatakan lau anna rajulan lahu thawabu sab'ina nabiyan walahu khasmun binisfi daniq lam yadkhulil jannah hatta yarda khasmuhu. Seandainya seseorang memiliki pahala yang sangat banyak sebanding dengan pahala 70 orang nabi. Bayangkan, satu orang nabi aja pahalanya itu waduh besarnya. Ini 70 nabi loh. Seandainya seseorang punya kebaikan yang pahalanya sebanding dengan 70 orang nabi, tapi dia punya satu korban kezaliman hanya setengah danik. Danik itu timbangan yang kecil lah, katakanlah 1 kilo atau setengah kilo yang merupakan kezaliman. Dia tidak akan bisa masuk surga dengan pahala 70 nabi tersebut sampai korban kezalimannya ridho kepada dia. Maka akan diambil satu kezaliman yang beratnya 1 danik. Diambil pahala untuk membayar kezaliman itu sebanyak 700 kali sholat yang diterima. Lalu diberikan kepada korban kezaliman. Seandainya ada 700 sholat yang diterima dari kita. Ya khusyuk, ya ikhlas, ya mutaba'ah, berjamaah di masjid di awal waktu, diterima itu 70 kali sholat. Niscaya itu akan diambil untuk membayar hanya 1 kezaliman saja. Bayangkan kalau jumlah kezalimannya banyak dan sholat yang diterima dari kita hanya sedikit. Diterangkan oleh Al-Qushairi dalam kitab At-Tahbir ketika menjelaskan salah satu di antara Al-Asmaul Husna, Al-Muqsit Al-Jami. Berkata Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Kata beliau, wala'allaka law hasabta nafsaka wa anta muwadhibun ala siyamin nahar wa qiyamil lail. La'alimta annahu la yamdi alayka yawmun illa wa yajri ala lisanika min ghibatil muslimin ma yastawfi jami'a hasanatik. Fakaifa bibaqiyatis sayyi'at min aklil haram wa syahawat wa taqsir fit ta'at wa kaifa tarjul khalas minal madhalim fi yawmin
yaqtassu fihi lil jumaa minal qurana wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba fakaifa bika ya miskin fi yaumin tara fihi sahifatika khaliyah min hasanatin tala fiha ta'ibuk fataqulu aina hasanati fayuqal naqalta ila sahifati khusamaik wa tara sahifataka mashhunatan bisayyiati ghairik fataqul ya rabbi hadhi sayyiatu ma faraqtuha qat fayuqalu hadhi sayyiatu alladhi iktabtahum wa syatamtahum wa qasadtahum bis-su'i wa zalamtahum fil muamalah wal mubaya'ah wal mujawarah wal mukhatabah wal munadharah wal mudzakarah wal mudarasah wasairu asnafil muamalah. Kata Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kalau kamu menghisab dirimu, padahal kamu orang yang rajin saum di siang hari, rajin sholat di malam hari. Tapi kamu tahu bahwa tak ada satupun hari berlalu dalam kehidupanmu kecuali kamu melakukan kejahatan dengan lisanmu. Berupa menggibahi sesama muslim yang bisa menghabiskan seluruh kebaikanmu. Menggibahi sesama muslim menyebabkan pahala dari saum, pahala dari tahajud itu habis. Hanya satu kejahatan berupa ghibah. Bagaimana kalau kejahatannya bervariasi? Kamu memakan harta yang haram, kamu melampiaskan syahwat, kamu banyak kekurangan dalam melakukan ketaatan. Bagaimana kamu bisa selamat dari kezaliman di hari yang hari itu kambing yang tak bertanduk menuntut balas dari kambing yang bertanduk. Sesama kambing saja diselesaikan urusan. Ketika di dunia kan kambing yang bertanduk suka zalim kepada yang tak bertanduk, jeger di tenggaran gitu tah. Ditenggar kata ditubruk, diseluduk gitu kan, mentang-mentang punya tanduk, yang nggak punya tanduk diseluduk terus. Zalim nggak? Zalim. Itu akan ditegakkan keadilan. Apalagi sesama manusia. Hari itu setelah ditegakkan keadilan, kambing-kambing ataupun binatang dikembalikan jadi tanah. Terlihatlah oleh orang kafir, lalu berkata orang kafir, ya laitani kuntu turaba. Aduh celaka aku, seandainya aku pun dikembalikan jadi tanah. Bagaimana kondisimu wahai miskin? Bukan miskin harta ini, miskin amal, miskin pahala. Di hari ketika engkau melihat catatan amalmu kosong dari pahala yang kamu lakukan secara dengan susah payah, dengan lelah seumur hidupmu. Kamu sholat, kamu ngaji, kamu saum, kamu baca Quran, kamu menuntut ilmu, kamu bersedekah. Dianggap, dibayangkan catatan amal baiknya penuh dengan semua pahala itu, tapi ternyata kosong. Lalu kamu akan bertanya nanti, mana pahala-pahala kebaikan saya? Pahala dari sholat, pahala dari dengar kajian, pahala dari infak dan sedekah, pahala dari membaca Al-Quran, pahala dari saum di siang hari, tahajud di malam hari, mana? Dijawab, engkau kirimkan ke buku catatan seteruk-seterukmu.
Kamu ketika di dunia berseteru dengan dia lalu kamu gibahi, kamu zalimi, kamu fitnah, kamu hina. Nyesel nggak tuh? Nyesel. Dibayangkan catatan amalnya penuh dengan pahala, ternyata kosong. Ternyata sudah dipindahkan. Dipindahkannya kepada orang yang kita benci ketika di dunia. Rata-rata yang kita gibahi adalah orang yang kita nggak suka, ya nggak? Terus bagaimana kondisimu ketika engkau melihat buku catatanmu penuh dengan keburukan dan dosa orang lain? Yang berbuat orang lain, tapi kok dosa kejahatan itu ada di catatan kita. Lalu kita berkata, ya Rabbi hadhi sayyatu ma faraqtuha qat. Ya Allah, dosa-dosa keburukan ini sama sekali tidak pernah aku lakukan ketika di dunia. Mungkin kita nggak pernah nyolong seumur hidup, tapi kenapa ada catatan dosa nyolong? Mungkin kita nggak pernah mabuk selama hidup, tapi kenapa dosa catatan mabuk itu ada dalam buku catatan amal buruk kita? Mungkin seumur hidup kita nggak pernah judi, tapi kenapa catatan judi itu ada di catatan keburukan dosa kita? Mungkin seumur hidup kita nggak pernah zina, tapi kenapa catatan dosa zina itu ada dalam catatan saya? Maka dijawab, hadis sayyatul ladzi iktabtahum wa syatamtahum wa qasadtahum bisu wa zalamtahum fil muamalah wal mubaya'ah wal mujawarah wal mukhatabah wal munadharah wal mudzakarah wal mudarasah. Dijawab, ini adalah catatan keburukan orang-orang yang kamu gibahi, orang-orang yang kamu cela, orang-orang yang kamu zalimi dalam hal bermuamalah, dalam hal jual beli, dalam hal bertetangga, dalam hal ketika berbicara, ketika berdiskusi, ketika belajar, dan semua muamalah lain. Makanya kade, omat, peringatan ibu-ibu, kalau ada orang lain yang terjerumus ke dalam dosa, jangan digibahi. Jangan dicela. Tapi berdoa kepada Allah dengan mengatakan alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani mimma katsiran wa faddalani mimma katsira mimma khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang telah menimpamu. Termasuk musibah keburukan, kedosa dan maksiat. Jangan dicela. Siapa orang yang berdoa demikian ketika melihat saudaranya terkena musibah termasuk dosa, Allah akan selamatkan orang itu dari musibah yang menimpa saudaranya tersebut. Tapi siapa orang yang mencela orang lain karena dosa yang dia lakukan, orang yang mencela itu akan terjerumus ke dalam dosa yang sama. Siapa yang mencela orang lain yang memperoleh musibah, maka orang ini akan terjerumus dalam musibah yang sama. Hati-hati ibu. Si itu mah begitu ya. Kayak begitu-begitu. Jangan, nanti orang itu akan terjerumus ke dalam kesalahan yang sama. Sampai para salah satu sahabat menyatakan, saya tidak berani mengatakan anjing kepada seekor anjing dalam rangka menghina dia. Karena khawatir Allah kelak akan merubah saya menjadi seekor anjing. Bayangkan tuh. Jangan hina, jangan cela orang karena kesalahannya. Nanti kita terjerumus ke dalam kesalahan yang sama. Jangan sampai seperti itu. Maka bertakwalah engkau kepada Allah, jangan sampai menzalimi sesama hamba dengan cara mengambil harta mereka dengan cara yang tidak benar, dengan cara merampas kehormatan mereka,
menyakiti, menyentuh, menzalimi kulit-kulit mereka, menyakiti hati-hati mereka, ya, bermuamalah dengan cara muamalah yang buruk yang membuat mereka tidak nyaman. Jangan sampai seperti itu. Oleh karena itulah maka siapa orang yang di dalam dirinya terkumpul berbagai macam kezaliman, maka hendaklah dia itu segera untuk meminta maaf, minta dihalalkan. Dan siapa orang yang sudah berbuat zalim lalu dia bertobat dari kezaliman itu, tapi dia sulit menemukan orang yang pernah menjadi korban kezaliman dia. Sulit. Dicari alamatnya tidak ada. Di search melalui media sosial tidak ketemu. Tak ada yang tahu tentang kezaliman dia kecuali dia dengan Allah SWT. Tapi dia ingin tobat dari hal itu, minta maaf, gak ketemu orangnya. Gak ketemu juga keluarganya di mana. Apa yang harus dia lakukan? Perbanyaklah istighfar bagi orang tersebut. Mintakan ampunan bagi orang tersebut. Semoga hal itu bisa mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah melembutkan hati orang tersebut. Yang kemudian orang tersebut hatinya diluluhkan untuk apa? Untuk memaafkan kezaliman orang-orang yang pernah berbuat zalim kepada dia lalu ridha. Bab ini nanti akan dibahas di dalam bab yang berikutnya. Kalau umpama kita pernah zalim ke orang lain, mau minta maaf, kita tobat, mau mengembalikan haknya tapi tidak ketemu. Alamatnya tidak tahu, keluarganya juga tidak diketahui, maka mintakan ampunan untuk orang itu. Secara detail, secara rincinya akan diterangkan di dalam bab yang berikutnya nanti. Ya, inilah keharusan kita untuk bermuhasabah. Introspeksi diri, menghitung diri sebelum kita dihitung, menghisab diri sebelum kita dihisab, menimbang amal-amal kita sebelum amal-amal kita nanti ditimbang di akhirat dengan timbangan yang menyebabkan kita teradab dengan adab yang sangat pedih. Ya, ibu-ibu sekalian, demikian saja dulu kajian kita di pagi hari ini, cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan kepada Pak Muzain dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nah, syukron Ustaz atas penyampaian kajiannya di kesempatan pagi hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kami persilakan terlebih dahulu kepada ibu-ibu anggota pengajian Majelis Taklim Al-Ikhlas di Jababeka, di Jati Bening Estate. Kami silakan kepada Ibu Sandra dan kawan-kawan yang akan bertanya. Kami persilakan. Untuk kita angkat terlebih dahulu penelpon yang sudah masuk, Ustaz. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz. Iya. Siapa di mana Pak? Taslih, Ustaz. Taslih dari Sukahaji, Ustaz. Silakan Pak Taslih. Ustaz, ada hadis yang pertama kali dihisab itu, yang pertama kali akan dihisab yang berkaitan dengan hak antar manusia pada hari kiamat adalah tentang darah. Iya. Itu maksudnya gimana, Ustaz? Iya. Jazakallah dan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa jazakallahu khairan katsira wa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taslih di Sukahaji, Bandung. Amal yang pertama kali dihisab berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla, salat. Adapun
yang berkaitan dengan hak sesama manusia adalah darah. Apa maksudnya? Ya, pembunuhan. Darah yang dialirkan baik terbunuh ataupun tidak. Termasuk dilukai lalu darahnya mengocor tidak mati. Yang dilukainya umpamanya organ yang tidak vital. Bukan daerah jantungnya, bukan otaknya, tapi tangannya, kakinya. Bercucuran darah. Hidungnya ditonjok, berdarah enggak? Berdarah. Mati enggak? Enggak akan mati asal jangan terlalu kencang. Itu akan dihisab ya, akan dihisab. Itu yang pertama kali. Kezaliman kita kepada orang lain sampai mengocorkan darah. Baik mati ataupun tidak, apalagi mati. Apalagi nyawanya sampai melayang karena darah yang mengalir tersebut. Itulah yang pertama kali dihisab dari diri seorang hamba tentang hal yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kami silakan kepada ibu-ibu peserta Majelis Taklim Al-Ikhlas di Jati Bening Estate yang akan bertanya. Kami silakan, Bu. Ya, Bu. Halo. Halo, bisa? Ya, silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, Ya. ini ada pertanyaan dari Zoom. Iya. Kedua orang tua saya meninggal bulan lalu dan dimakamkan berdampingan. Apakah mereka bertemu di alam barzah? Dan bagaimana cara agar kami bisa ikhlas? Seringkali kami masih suka menangis, Ustadz. Jazakallahu khairan. Iya, wa jazakallahu khairan. Kedua orang tuanya meninggal dikuburkan berdampingan. Gak dijelaskan apa meninggalnya bareng gitu atau tidak, dikuburkannya bareng. Iya, barakallahu fiik. Apakah mereka akan berjumpa di alam kubur? Pada pertemuan yang lalu sudah diterangkan, ahli kubur saling mengunjungi dengan sesama ahli kubur. Bila dengan catatan, mereka tidak terkena azab kubur, mereka memperoleh nikmat kubur. Diperluas di alam kuburnya seluas sejauh mata memandang, memperoleh nikmat kubur. Mereka bebas. Salah satu di antara nikmat kubur yang Allah berikanlah mereka bebas pergi, berangkat. Dan berjumpa dengan orang-orang yang mereka cintai. Bila yang mereka cintai itu pun sama-sama nasibnya memperoleh nikmat kubur. Baik kuburannya itu berdampingan ataupun jauh. Yang satu dikuburkan di Bandung, yang satu di Mekah karena meninggalnya ketika haji atau umroh. Dua-duanya soleh, dua-duanya dapat nikmat kubur. Berjumpa? Iya berjumpa. Adapun kalau orang tersebut memperoleh azab kubur, baik dua-duanya atau salah satunya, maka tidak akan bisa berjumpa. Karena yang peroleh azab kubur, ya tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali merasakan dahsyatnya azab kubur. Tidak sebebas orang yang memperoleh nikmat kubur tadi. Jadi semoga saja orang tua si penanya tadi dua-duanya adalah orang-orang yang bebas dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur sehingga masih bisa saling mengunjungi, berjumpa di alam kubur dalam keadaan berbahagia. Ini yang pertama. Kedua, bagaimana caranya agar bisa ikhlas menerima kenyataan bahwa kedua orang tua yang dicintai itu sudah meninggal karena sering menangis. Pertanyaannya yang keliru, bukan bagaimana caranya bisa ikhlas, tapi bisa ridha terhadap ketetapan Allah. Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qadha. Doa dengan seperti itu. Ya Allah, aku meminta kepadamu sifat ridha setelah ketetapan Allah yang buruk menimpa kita. Yang harus pertama dilakukan, pertama sabar.
Sabar itu apa? Menahan diri dari semua hal yang terlarang ketika memperoleh musibah. Baik ucapan ataupun perbuatan. Ucapannya jangan mengatakan hal-hal yang haram diucapkan ketika memperoleh musibah. Tindakannya juga begitu. Jangan sampai, ya Allah, kenapa engkau cabut nyawa orang yang aku kasih, sedangkan orang yang aku benci dibiarkan hidup. Itu salah, keliru. Dengan cara meratap, menangis, meraung-raung, melebihi batas kewajaran, mengatakan, aduh celaka saya, kalau umpamanya ayah saya meninggal, saya akan sengsara. Itu nggak boleh. Karena di sampingnya ada malaikat yang akan mengaminkan apapun yang kita ucapkan. Ucapkanlah ucapan-ucapan kebaikan. Baik untuk si mayit ataupun untuk kita. Ya, nah itu namanya sabar. Sabar itu menahan diri, menahan lisan dari berucap ucapan-ucapan yang haram ketika memperoleh musibah. Menahan tangan dari menjambak rambut sendiri, mengoyak-ngoyak pakaian sendiri, menampar-nampar pipi sendiri ketika memperoleh musibah. Dan itu dilakukan di awal memperoleh musibah. Nabi SAW menyatakan, innamas sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu adalah ketika pertama kali memperoleh musibah. Sabar langsung. Adapun kalau sabar setelah sepekan, itu bukan sabar, capek aja kali. Awalnya meraung-raung tiap hari, nah setelah sepekan baru tenang, baru sabar. Itu bukan sabar. Ya. Adapun nangis dalam batas yang wajar, tidak melebihi batas kewajaran, tidak terlarang. Dibolehkan. Masa ketika orang tua meninggal kita tersenyum, tertawa? Enggak, ya nangis boleh, nangis. Tapi yang wajar, tidak melebihi batas kewajaran. Ya, kita berurai air mata dengan ekspresi wajah yang jebeu. Dengan umpamanya ada sesegukan. Ya, wajar, boleh. Tak masalah, tak terlarang. Nabi SAW pun menangis. Ketika anak yang dicintai itu Ibrahim alaihissalam meninggal, beliau berurai air mata. Boleh. Asal dalam batas yang wajar. Yang tidak boleh adalah melampaui batas kewajaran. Itu yang disebut dengan sebutan niyaha atau bahasa kitanya meratap. Itu yang terlarang. Itu yang tidak boleh. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa ridho terhadap ketetapan Allah Azza wa Jalla? Pertama, yakini bahwa saat kematian orang tua itu saat terbaik bagi mereka. Kalau dibiarkan usianya tambah panjang, mungkin akan buruk bagi orang tua. Akan melalaikan kewajiban, ya, syahwat terhadap dunia akan semakin besar, sehingga banyak terjerumus dalam dosa dan maksiat, sehingga nanti kalau matinya ditunda 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, dosanya akan lebih banyak daripada mati sekarang. Sekarang adalah saat terbaik. Ibadahnya sedang puncak-puncaknya, ya. Syahwat terhadap dunia yang sudah berhasil disingkirkan, mati dalam keadaan demikian, itu saat terbaik. Mati itu pasti, mau sekarang mau 20 tahun lagi pasti. Tapi kapan saat terbaik untuk mati kita nggak tahu. Yakini bahwa saat terbaik itu saat itu. Itu pertama. Kedua, terbaik untuk kita. Ketika orang tua meninggal, kita imannya dalam kondisi yang cukup untuk menerima musibah ini. Kalau orang tua mati 5 tahun lagi, belum tentu kondisi kita sestabil sekarang. Mungkin akan lebih terpuruk sehingga ketika orang tua meninggal di 5 tahun lagi, kondisi kita sedang mengalami degradasi iman. Kita bisa meraung-raung gitu. Nah, oleh karena itu saat kematian sekarang terbaik untuk orang tua, terbaik untuk kita. Maka dengan ini kita bisa ridha. Jangan lupa berdoa tadi. Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qadha. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu hidayah untuk bisa ridha setelah memperoleh ketetapanmu. Ya, banyak-banyak berdoa. Ya. Jangan lupa setiap kali kita ingat ke orang tua, jangan cuma nangis.
Tapi doakan. Hafalkan tuh doa sholat jenazah setelah takbir ketiga. Baca dalam sujud kita. Untuk orang tua kita ganti aja dhamir hu-nya atau hanya dengan huma. Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma wa wasi' madkhalahuma waghsilhuma bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihima min al khataya kama yanqa thawbul abyadu min ad-danas wa abdilhuma darain khairin min daurihima wa ahlain khairan min ahlaihima wa zawjain khairan min zawjihima wa adkhilhumal jannah wa aidhuma min adzabin nar wa adzabil qabr. Baca itu di dalam salat, terutama dalam sujud. Baca sebelum salam dalam tahiyat akhir. Baca doa itu ba'da salat seusai kita wirid ya, dengan wirid yang disunnahkan ya. Baca ayat kursi, baca al-qulhu al-falaq an-nas, setelah itu berdoa ya kepada Allah. Baca doa ini untuk orang tua. Itu yang jauh lebih manfaat bagi orang tua. Mintakan ampunan. Sehingga dalam banyak hadis salah satunya dikatakan orang di akhirat memperoleh pahala yang banyak. Kaget dia, ya Allah pahala ini dari mana? Saya nggak pernah beramal dengan pahala yang sebesar ini. Dijawab ini adalah pahala istighfar anakmu untuk dirimu. Sampai ke sana. Silakan banyak-banyak memintakan ampunan kepada orang tua, kepada Allah untuk orang tua seusai orang tua meninggal. Dan itulah cara berbakti seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Kesolehan si anak tergantung kepada sesering apa dia mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Hadis yang menyatakan wa waladun sholihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tua, mengandung arti kadar kesolehan seseorang dilihat dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya setelah meninggal. Doakan terus ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami silakan kembali kepada ibu-ibu peserta Majelis Taklim Al-Ikhlas yang akan bertanya. Kami silakan Ibu. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Semoga Allah menjaga Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Jika kita pada posisi sedang bersama saudara, misal tante atau mertua, mereka membicarakan keburukan orang lain. Sedangkan saya bukan tipe yang bisa mengalihkan pembicaraan ke hal lain yang bermanfaat. Apakah boleh jika cukup mengingkari dalam hati saja? Jazakallahu khair. Ya wa jazakallahu khaira. Kalau kita tidak bisa merubah kemungkaran yang terjadi, tidak bisa mengalihkan pembicaraan kepada yang lain, hendaklah kita pergi dari tempat itu. Ya, sebenarnya mengalihkan pembicaraan sebenarnya lebih mudah. Kadar kesulitan mengalihkan pembicaraan dengan pergi itu hampir sama. Dengan menyatakan bagaimana kabar anakmu, kabar keluargamu, bagaimana pekerjaanmu, bagaimana pendapat kondisi pekerjaan dengan pandemi yang sedang kita alami. Alihkan. Itu mental yang dibutuhkan untuk mengalihkan sama dengan mental yang dibutuhkan untuk pergi dari sana. Kecuali kalau dialihkan ke sana lagi, gibah lagi. Ya kita pergi. Mohon izin ada keperluan. Mohon izin ada kepentingan yang lain. Sehingga kita tidak termasuk orang yang ta'awun alal itsmi wal udwan. Atau setidak-tidaknya membiarkan kemungkaran terjadi di hadapan kita. Sebaiknya kita mohon izin untuk pergi dari majelis seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kami silakan kembali Ibu yang akan bertanya. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Orang yang bekerja di BPJS penghasilannya riba, bagaimana amal yang dilakukan seperti sedekah, haji umroh? Apakah amalannya tidak diterima Allah? Baik, barakallahu fiik. Kalau
sedekahnya, umrohnya, hajinya murni dari hasil yang haram, iya itu tertolak. Itu tidak akan diterima karena Rasul SAW bersabda, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali hanya yang baik-baik. Adapun yang baik tapi tercampur oleh keburukan maka menyebabkan tertolaknya kebaikan tersebut. Jangan anggap kecil, ringan sebuah keburukan. Karena peribahasa kita menyatakan karena nila setitik Karena nila setitik rusak susu sebelangga. Sebelangga itu satu wadah besar. Rusak hanya karena nila satu titik. Nila itu racunnya. Terbuang semua. Dan itu mutabak atau aplikatif di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Coba aja umpamanya kita sholat 4 rakaat. Di tahiyat terakhir sebelum salam kita batal. Hanya batalnya kecil sedikit, keluar angin sedikit. Maka 4 rakaat dari awal itu sia-sia. Batal harus diulang. Kita umpamanya saum seharian 13 jam lebih. Semenit 2 menit sebelum azan maghrib kita makan, kita minum. Hanya seteguk. Dan itu dilakukan semenit sebelum azan maghrib. Lebih dari 13 jam saum tersebut musnah. Tidak sah, batal saum kita. Ya. Dan banyak lagi kasus-kasus yang lainnya di mana sedikit kesalahan, sedikit kekeliruan, sedikit keburukan bisa merusak kebaikan yang amat sangat banyak. Berdasarkan hal itulah maka jangan pandang enteng keburukan hanya karena dia sedikit. Bayangkan sebuah ibadah dilakukan dari biaya yang haram, hasil judi, hasil riba, hasil maling, hasil perkara-perkara yang Allah haramkan, hasil menipu. Al-ghayah la tubarirul wasilah. Tujuan itu tidak menghalalkan segala cara. Tidak mentang tujuannya baik, cara buruk dianggap baik. Umpamanya untuk bangun masjid merampok. Niat merampok itu buruk. Tapi niatnya baik. Untuk apa? Untuk bangun masjid, bangun pesantren. Maka tetap dosa besar dan sumbangannya tidak diterima oleh Allah. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Jangankan itu. Kurban. Dia bisa mengeluarkan budget maksimal. Umpama membeli kambing dengan harga 10 juta. Ada ya kambing 10 juta. Atau 8 juta. Tapi karena sayang dengan uangnya halal, maka dia mengeluarkan budget yang super minimal. Tanya ke panitia, berapa yang paling murah? Yang paling murah 3 juta. Saya ambil itu ya 3, ada yang 3 juta. Padahal dia bisa yang 10 juta. Karena saya nggak ada harta. Itu saja menyebabkan apa? Tertolaknya. Sebagaimana 2 anak Adam yang oleh Allah Azza wa Jalla diperintahkan untuk berkurban. Yang satu mengambil kambing yang paling bagus, paling besar, paling gemuk, paling sehat. Dan itu yang diterima. Yang satu lagi mengambil kambing yang paling kecil. Padahal itu kambing itu milik dia. Dari uang yang halal, dari peternakan yang halal. Tapi dia mengambil yang minimal di saat dia mampu memberikan yang maksimal. Itu saja ditolak dari dari harta yang halal. Bayangkan kalau dari harta yang haram.
maka lebih ditolak lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu yang harus diperhatikan, harus dilakukan oleh orang yang memiliki harta yang haram, bukan dipakai dulu untuk infak dan sedekah, tapi bersihkan dulu harta itu. Kembalikan hak itu kepada pemiliknya. Kalau itu hasil nyuri, kembalikan. Kalau itu hasil umpamanya nipu, kembalikan. Ya. Nah, kalau itu umpamanya hasil riba, ya kalau umpamanya ada korban dari perbuatan ribanya, kembalikan. Umpamanya kita pernah meminjamkan uang 1 juta, nanti dibayar 1,5 juta, ya. Nah itu kembalikan nih, uang saya adalah yang 1 juta nih, yang 500 ribunya saya kembalikan lagi kepada kamu. Baru itu akan menjadi halal. Nah sekarang bukan seperti itu, tidak bisa, tidak mungkin dikembalikan. Seperti yang bekerja di bank atau BPJS atau asuransi, nggak mungkin. Gaji saya kembalikan, nggak mungkin. Nggak akan diterima, ya. Maka sudah, infakkan, sedekahkan ke fuqara dan masakin. Wala yurja minhu thawab. Tidak berharap pahala dari hal itu. Hanya apa? Hanya untuk tidak membuat itu termakan oleh kita. Itu haram bagi kita, tapi halal bagi orang lain. Berdasarkan hal itulah maka bersihkan dulu, ya. Boleh disumbangkan, ya boleh ke fuqara dan masakin. Tapi bukan sedekah. Karena kalau sedekah harus dari harta kita sendiri, sedangkan itu bukan harta kita. Oleh karena itulah maka boleh diinfakkan, disedekahkan, tapi tidak memperoleh pahala infak dan sedekah. Adapun kalau umpamanya dibelikan, dipakai ongkos haji, ongkos umrah, maka tidak akan diterima ibadah yang dibiayai dari barang yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami bacakan pertanyaan selanjutnya dari dari peserta Zoom juga, dari Al-Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, apakah etika beristighfar, apakah wajib menyebutkan dosa yang kita perbuat? Jazakallahu khairan Ustaz. Iya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Apakah harus disebutkan dosa-dosa kita? Boleh disebutkan, boleh tidak. Kalau disebutkan hanya terbatas dosa tersebut. Dosa lainnya berarti tidak ditobati. Ya Allah, saya baru saja umpamanya berjudi, ampuni dosa judi saya. Hanya itu mungkin yang diampuni. Adapun dosa yang lain selain judi, dosa maling, dosa mabuk yang tidak ditobati, tidak akan tertobati, tidak akan terhapus. Maka alangkah baiknya apabila kita bertobat secara umum atas kezaliman kita. Allahumma inni zalamtu wa rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguhnya kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Seandainya Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang rugi. Niatkan seluruh kezaliman. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Faghfir li maghfiratan min indik. Innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguhnya aku telah berbuat zalim dengan kezaliman yang sangat banyak. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kezaliman kecuali Engkau. Maka ampuni aku dengan ampunan yang langsung dari dirimu. Sungguhnya Engkau maha penerima tobat dan maha pengampun. Ya, jadi niatkan untuk seluruh dosa, maksiat dan kezaliman yang pernah kita lakukan. Ya, wallahu a'lam. Syukur Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya masih dari Zoom juga. Seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki kafir. Kemudian dia ikut agama suaminya menjadi kafir. Setelah usia tua dia masuk Islam kembali dan sholat secara diam-diam, pernah ketahuan dan dipukul oleh suaminya. Setelah tua suaminya sakit stroke dan si istri alhamdulillah bisa berangkat haji di usia 70 tahun. Tapi mereka tetap dalam ikatan perkawinan sampai keduanya wafat. Bagaimana hukumnya seperti ini Ustaz? Iya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Kalau wanitanya muslimah,
laki-lakinya non-muslim, walaupun ahlul kitab, maka pertama, pernikahan itu tidak sah. Ya, mereka bukan suami istri. Hubungan suami istri yang mereka lakukan dianggap sebagai perzinahan. Apalagi si wanita tadi murtad. Seluruh kebaikan-kebaikannya terhapus. Yang ada dosa-dosanya. Ya. Nah, lalu suatu saat si istri ini taubat dan masuk Islam. Alhamdulillah. Keislamannya diterima, tapi dengan konsekuensi, ya, pernikahannya fasakh, bukan cerai. Kalau cerai bisa rujuk lagi. Ini bukan cerai tapi fasakh. Fasakh itu rusak otomatis, putus, bukan lagi suami istri. Konsekuensinya, kalau sudah masuk Islam, tinggalkan suaminya. Kecuali kalau suami juga masuk Islam. Kalau dia masuk Islam tapi tetap, ya, dengan dalam ikatan perkawinannya, maka dia tetap dihitung sebagai pezina. Maka khidmat dia kepada suami bukanlah ibadah, tapi dosa. Dan setiap melakukan hubungan dianggap sebagai perzinahan. Apalagi masuk Islam diam-diam pas ketahuan dipukuli, ya. Dia tetap keislamannya sah, tapi dia berdosa karena tidak meninggalkan suaminya. Ya, dia tetap dianggap berzina sampai dua-duanya wafat. Dalam kondisi demikian, kalau suami jelas kafir, tidak masuk Islam. Dan dosanya berlipat, selain kekafirannya juga berbuat zalim kepada wanita muslimah. Juga berzina dan seterusnya, itu berlipat dosanya, azabnya berlipat. Adapun si wanita ini keislamannya sah, tapi dia berdosa karena tidak meninggalkan suaminya. Dia masih melakukan perzinahan dengan laki-laki tersebut yang dianggap suaminya secara formal, tapi bukan suaminya secara syar'i. Karena tidak sah, rusak atau fase hubungan pernikahannya. Dan meninggal dalam keadaan demikian, bagaimana perhitungannya? Dia meninggal sebagai seorang muslimah. Wajib disolatkan, wajib dikuburkan di kuburan kaum muslimin dan didoakan doa ampunan dan rahmat. Dia meninggalnya sebagai seorang muslimah, bukan seorang kafir, tapi muslimah yang berdosa besar. Yang semoga Allah menerima iman Islamnya, semoga mengampuni dosa-dosanya, ya. Adapun nasibnya, apakah pasti dia diazab di alam kubur ataukah tidak, itu urusannya terserah Allah Azza wa Jalla. Apakah dia pasti ke neraka terlebih dahulu ataukah memperoleh ampunan, itu urusan Allah Azza wa Jalla. Kita menghukumi dengan hukum yang kita lihat secara zahir. Dia wanita muslimah, mati dalam keadaan demikian, tapi muslimah yang berdosa besar karena tidak meninggalkan laki-laki yang dinikahinya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, ya, silakan. Syukran Ustaz. Dan kami persilakan kepada Bu Ola untuk membacakan kembali pertanyaan yang dari peserta Zoom. Kami persilakan, Bu. Ya, pertanyaan terakhir Ustadz. Assalamualaikum. Izin bertanya terkait dengan akhirat. Ibu saya sudah meninggal tahun 2009. Tapi saat ini nama ibu rahimahullah masih tercantum dalam surat rumah orang tuanya. Saat ini yang masih hidup saudara-saudara kandung, di mana saudara-saudara kandung ibu saya memiliki hak waris atas rumah orang tuanya juga. Saat ini rumah ditempati adik ibu saya. Apakah memberatkan ibu saya di akhirat, Ustadz, karena hak waris saudara-saudaranya belum dibagikan? Catatan, surat rumah hilang entah kemana karena ibu saya sampai meninggal tidak memegang surat rumah tersebut. Ya, barakallahu fiik ibu yang bertanya barusan. Ya, ketika orang tua dari ibu yang meninggal tersebut dulu meninggal, itu semestinya warisan harus segera dibagi ke anak-anaknya. Bagaimana pembagian warisannya tergantung apakah suaminya masih ada waktu itu ataukah tidak.
berapa anak laki-laki, berapa anak perempuan, pokoknya bagi waris ya. Nah, tapi waris belum dibagi, si ibu ini sudah meninggal. Nanti harta warisannya itu jatuh ke anak-anak dari ibu ini. Jadi saran saya segera bagi warisan. Karena warisan itu sedekah bagi si pemilik harta yang meninggal. Ya, pahalanya akan sampai ya kalau sudah dibagikan. Kalau belum ya gimana? Bisa dianggap sedekah karena tidak bisa dimanfaatkan. Ya, berdosa nggak akan memberatkan si ibu yang memiliki harta? Tidak, karena itu kewajiban orang yang masih hidup, bukan kewajiban orang yang sudah mati. Dia tidak terbebani, dia memperoleh pahala sedekah atas harta warisan yang ditinggalkannya nanti. Nah, jadi baiknya rumah tersebut segera dibagi waris menjadi 2 tahap. Pertama, warisan untuk anak-anak dari orang tua terdahulu pemilik dari rumah itu. Setelah dapat bagian sesuai dengan persentase yang ditetapkan oleh syariat, bagian si ibu tadi umpamanya berapa, nah nanti itu menjadi harta warisan bagi anak-anaknya. Segera saja. Adapun si ibunya ya tidak akan terbebani, ya, karena itu bukan kewajiban orang yang sudah meninggal, tapi kewajiban orang yang masih hidup, ya. Bagaimana cara mengurusnya? Karena surat-suratnya sekarang sudah tidak ada. Jangan tanya ke ustaz, tanya ke ahli tanah, tanya ke notaris, tanya ke Badan Pertanahan Nasional, Batan apa? PPN, nah, seperti itu tanya ya, urusan itu bukan urusan ustadznya ya. Ya cukup sampai di sini, insyaallah nanti kita akan jumpa kembali di bulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.